Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Mantan CEO Inter Ernesto Pellegrini merasa yakin harga jual Kapten Nerazzurri Lautaro Martinez saat ini tak kurang dari 150 juta euro. Dalam sesi wawancara dengan Rai Radio Italia, Pellegrini melontarkan pujian tinggi kepada striker asal Argentina tersebut yang kini menjadi pemain paling berharga di Inter. Sejatinya Lautaro Martinez bukanlah pemain yang ingin dijual manajemen Inter. Pemain berusia 26 tahun itu baru saja mewarisi ban kapten tim dari Samir Handanovic. Pentingnya El Toro bagi skuad Inter semakin meningkat dari musim ke musim. Sementara itu, sang striker telah memberikan indikasi ingin bertahan di Stadio Meazza dalam jangka panjang. Di sisi lain, Inter juga telah menganggap perpanjangan kontrak Martinez sebagai prioritas utama mereka. Fakta bahwa ia masih memiliki sisa kontrak 3 tahun lagi, yakni berakhir hingga Juni 2026. Namun Inter ingin memberinya penghargaan dalam bentuk pembaruan kontrak sekaligus menegaskan sikap klub untuk mempertahankannya. Namun di sisi lain, dalam sepak bola apapun bisa terjadi, selalu ada kemungkinan penjualan. Jadi Inter pasti memiliki patokan harga untuk Lautaro, meski itu hanya ada di benak mereka. Mengingat performanya yang semakin meningkat, maka harganya pastilah sangat tinggi. Pellegrini pun percaya bahwa angka 150 juta euro adalah harga yang wajar untuk Lautaro. 150 juta euro menurut saya adalah jumlah yang wajar untuk seorang pemain yang masih muda dan memiliki masa depan cerah di depannya, ujar Pellegrini tentang Lautaro. Perusahaan investasi milik Thomas Ziliakus, 21 Century Capital, mengonfirmasi bahwa mereka telah menandatangani perjanjian investasi dengan investor senilai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk diinvestasikan ke berbagai bidang di Italia, terutama fashion, real estate, hingga sepak bola. Sebagian dari dana tersebut akan dialokasikan untuk membeli Inter Milan dari Suning Group. Seperti diketahui, Thomas Ziliakus memang kerap mengutarakan ketertarikannya untuk membeli Nerazzurri selama beberapa bulan terakhir. Dia sebelumnya mengatakan bahwa Presiden Inter Stefan Zhang tidak bersedia menjual klubnya, namun pengusaha asal Finlandia itu kini siap mengajukan tawaran resmi untuk membeli raksasa Serie A tersebut. 21 Century Capital telah menandatangani perjanjian sebesar 2,5 miliar US dollar dengan investor yang ingin berinvestasi dalam proyek 21cc. Kami akan membuat tawaran tersebut untuk membeli Inter Milan dengan menggunakan sebagian dana tersebut, kata Ziliakus di akun Twitternya. Presiden Zhang telah mengonfirmasi bahwa klubnya melangkah maju dengan rencana untuk membangun stadion baru milik sendiri dan mengisyaratkan jika dirinya tidak bersedia menjual Inter. Namun Ziliakus membulatkan tekad untuk terus berupaya meyakinkan keluarga Zhang dan sudah membuat beberapa rencana ambisius, salah satunya adalah merekrut pemain top Kylian Mbappe. Kami ingin mengambil alih Inter dan mengubahnya menjadi klub terbesar di dunia. Konsekuensi dari semua ini adalah kemungkinan membeli pemain-pemain top dan secara umum akan meningkatkan tim yang memang sudah kuat. Kylian Mbappe misalnya tidak lagi menjadi mimpi. Idenya adalah secara bertahap memperkuat tim yang sudah berkualitas untuk bersaing memenangkan Scudetto dan Liga Champions setiap musim. Inter dikabarkan sedang mempertimbangkan peluang untuk mendatangkan striker andalan Red Bull Salzburg,
Karim Konate untuk jendela transfer musim panas mendatang. Hal ini menurut Gazeta.it bahwa bintang muda asal Pantai Gading itu tengah menikmati musim yang sangat positif bersama Salzburg yang memicu minat transfer dari Nerazzurri. Penyerang berusia 19 tahun itu sejauh musim ini telah mencatatkan 19 penampilan di semua ajang untuk Salzburg. Dia telah berhasil mencetak total 10 gol dan menyumbang 6 assist. Inter sudah sangat mengenal Konate yang pernah mencetak 2 gol saat melawan Nerazzurri dalam pertandingan persahabatan pada musim panas lalu. Selain Konate, Inter juga memantau striker Feyenoord asal Meksiko Santiago Giménez serta bintang Lecce yang tengah bersinar Nikola Krstovic. Outlet media di Italia mengklaim bahwa Inter dan pelatih Simone Inzaghi memiliki 4 opsi untuk menggantikan Benjamin Pavard yang cedera, yang diperkirakan akan absen karena cedera lutut hingga Januari 2024. Gazzetta dello Sport menunjukkan bahwa Matteo Darmian akan menjadi pilihan pertama Inzaghi. Mantan bek sayap Manchester United ini menjadi pemain reguler di sisi kanan formasi 3 bek dan kemungkinan akan bermain bersama Francesco Acerbi dan Alessandro Bastoni untuk pertemuan Inter dengan RB Leipzig di Liga Champions pada hari Kamis dini hari nanti. Namun akan ada kebutuhan untuk melakukan rotasi dalam waktu dekat, terutama karena Nerazzurri akan menjalani 3 pertandingan tandang berturut-turut melawan Juventus, Benfica, dan Napoli pada bulan November. Jika Darmian diistirahatkan, kemungkinan besar ada peluang bagi Stefan de Vrij untuk mengisi posisi tersebut. Kemungkinan menunjuk Ian Bisek juga tak bisa dikesampingkan. Kapten Jerman U21 ini hanya tampil selama 8 menit dalam aksi kompetitif untuk Inter sejak bergabung. Saran terakhir melibatkan mantan pemain sayap Juventus Joan Cuadrado yang ditempatkan di sisi kanan 3 bek. Pemain Kolombia ini saat ini tidak bisa bermain karena cedera dan diperkirakan akan absen pada jeda internasional mendatang. Namun ia mungkin cukup fit untuk kembali bermain dalam laga sulit Inter pada pertengahan hingga akhir November. Inter tidak hanya berfokus pada pembaruan Kapten Lautaro Martinez. Nerazzurri merencanakan masa kini dan masa depan untuk semua pemain, seperti yang juga ditegaskan kembali oleh Fabrizio Romano di acara SOS Fanta. Perpanjangan kontrak pemain Argentina itu telah menjadi tema utama selama berminggu-minggu. Pembicaraan berlanjut dengan pihak Toro, kesabaran dan keseimbangan diperlukan, tetapi yang pasti niat semua orang mengarah ke arah yang sama, seperti halnya untuk pembaruan Federico Di Marco. Namun hal tersebut bukanlah satu-satunya pembaruan yang sedang dikerjakan oleh para manajer Inter. Pihak petinggi klub juga terus berdiskusi dengan agen Denzel Dumfries setelah pertemuan yang terjadi sebulan lalu. Belum ada kesepakatan total, tetapi dialog tersebut berlanjut. Tidak perlu terburu-buru mengingat tenggat waktu belum dekat, tetapi klub ingin memberikan apresiasi tinggi untuk orang Belanda tersebut. Akan ada sedikit penyesuaian pada gajinya dan kontrak yang lebih panjang. Pekerjaan sedang berjalan dengan proses yang lambat. Namun proses pembaruan Henrikh Mkhitaryan berjalan lebih cepat. Inzaghi tetap menginginkan pemain Armenia itu bertahan dan juga sangat dihargai oleh rekan satu timnya di ruang ganti atas profesionalisme dan sikapnya. Inter telah menyiapkan tawarannya 2 opsi untuk perjanjian baru berlaku hingga 30 Juni 2025, namun juga dengan kemungkinan opsi perpanjangan lebih lanjut hingga 2026. Inter juga dikabarkan akan mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak untuk Matteo Darmian hingga Juni 2025.
Darmian dianggap sebagai penyelamat Inter, di mana sang pemain yang selalu berhasil menyelamatkan tim dari krisis bek. Sang pemain sanggup bermain konsisten di berbagai posisi, membuat Inter memperpanjang masa bakti pemain timnas Italia tersebut.